Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat rahimanahumullah, semoga Allah mencintai kita semuanya dan menganugerahkan di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini dengan cintanya, dengan rahmatnya, dan mendapatkan hadiah spesial yaitu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, hari ini kita akan berbicara tentang tema salah satu di antara syarat agar menjadi sukses di dunia akhirat adalah terus belajar. Maka kita diingatkan tentang sebuah kisah sahabat kecil namanya Zaid bin Thabit. Zaid ini menariknya adalah Masya Allah mendapatkan tempat spesial di hati Rasulullah. Suatu ketika terjadi peperangan Badar, beliau datang kepada Rasulullah. Sebelum terjadi peperangan Badar, beliau datang kepada Rasulullah. Rasulullah minta para sahabat untuk berjihad. Dan beliau ikut dalam bagian orang-orang pengen ikut berjihad. Umur beliau masih sangat belia, belasan tahun, masih umur 11-12 tahun, sangat kecil sekali. Tapi beliau udah tahu, beliau udah belajar bahwa sesungguhnya amalan yang paling besar pahalanya sisi Allah adalah, yang paling cintai Allah adalah jihad fisabilillah. Dan Qadarullah saat itu ada kesempatan, yaitu kesempatan dalam peperangan Badar. Qadarullah pun belum menyiapkan pedang yang Qadarullah milik ayahanda beliau yang telah meninggal. Ternyata beliau tidak kuat mengangkat pedang itu, dia tarik pedangnya sampai depan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku pengen ikut berjihad. Dari rumahnya sampai ke depan Rasulullah ditarik pedang itu. Depan Rasulullah, maka beliau minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu. Kata Rasulullah, enggak wahai Zaid, engkau masih kecil. Enggak ya Rasulullah, aku pengen ikut berjihad. Zaid, engkau masih terlalu kecil untuk berjihad saat ini. Maka bolehlah engkau nanti berjihad nanti ketika engkau sudah agak lebih dewasa. Tapi ya Rasulullah, aku pengen berjihad. Enggak Zaid, engkau masih sangat kecil. Maka beliau karena tidak diizinkan oleh Rasulullah, maka beliau pulang. Saat pulang beliau lapor kepada ibunda beliau dan ingin menyampaikan, Bunda, aku nggak boleh ikut berjihad. Tapi aku pengen banget berjihad. Ya sudah nak, kalau itu udah keputusan Rasulullah, maka ikutilah keputusan Rasulullah itu. Kau pasti bisa ikut berjihad dengan cara yang lain. Dengan cara apa ibu? Dengan cara menghafalkan Al-Quran. Hah? Bisa bu? Oh bisa. Nah, memang dasarnya dalam materi yang kemarin saya ceritakan tentang cinta. Ketika sudah mencintai pekerjaan, mencintai sesuatu, insya Allah apapun akan bisa dilakukan. Dan beliau terus belajar mengupgrade dirinya gitu kan, untuk mendapatkan cintanya Rasulullah dengan mengupgrade dirinya dan terus belajar. Maka beliau disampaikan oleh ibundanya dengan cara menghafalkan Al-Quran. Maka beliau belajar dengan para sahabat-sahabat senior yang telah menghafalkan Al-Quran jauh lebih banyak daripada beliau. Karena beliau orang Madinah yang tidak bersama Rasulullah ketika di Mekah. Maka mencarilah para sahabat-sahabat yang hafiz Quran, yang telah menghafalkan Al-Quran, yang telah turun di kota Makkah. Dan Qadarullah semuanya dihafalkan. Dalam riwayat diceritakan beliau saat itu ayat Al-Quran baru turun sekitar 17 juzan. Nanti kan level juz itu ada di masa Sayyidina Utsman pembagiannya. Tetapi saat itu sudah diceritakan bahwa kira-kira kalau dikonvertkan saat ini mungkin kira-kira sekitar 17 juz yang setelah turun. Dan itu dihafalkan dalam waktu sekitar 14 hari. Masya Allah. Maka datang lagi kepada Rasulullah setelah peperangan itu, ya Rasulullah hafidhul Quran, ya Rasulullah aku telah hafal Al-Quran. Maka saat itu Rasulullah mengetesnya, ternyata Masya Allah Rasulullah takjub, oh dia telah hafal Quran benar. Maka Rasul memintanya untuk pelajari bahasa Ibrani. Wahai Zaid, seperti engkau ada kecerdasan yang spesial di dirimu, maka bolehkah engkau belajar tentang bahasa Ibrani? Siap ya Rasulullah. Balik badan, pergi, maka dia pun belajar bahasa Ibrani. Kenapa bahasa Ibrani dipelajari oleh sahabat Zaid bin Thabit, diminta oleh Rasulullah? Karena komunikasi Rasulullah dengan teman-teman ada dari Yahudi, gitu kan, perjanjian dan sebagainya, membutuhkan bahasa Ibrani. Ya. Nah, di dalam perjanjian itu ketika bahasa Ibrani, maka Rasulullah butuh orang sekretaris yang memahami bahasa mereka, gitu, biar nanti komunikasinya berjalan dengan baik. Dan Qadarullah dalam waktu 1 bulan beliau kembali lagi dan mengatakan, Rasulullah, aku telah bisa bahasa Ibrani. Masya Allah, semakin bahagia Rasulullah memiliki orang-orang spesial di sekitarnya. Oke, motivasinya dari mana? Motivasinya dari cinta, dan beliau mengupgrade dirinya, memantaskan dirinya untuk menemani Rasulullah, terus belajar bersama Rasulullah. Hal ini pula yang kita dapatkan dalam kisah Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Beliau mengupdate diri, mempelajari beberapa bahasa. Kalau nggak salah saya 88 bahasa beliau pelajari, dan beliau mempelajari tentang sistem peperangan, persenjataan yang baik, strategi perang, dan di basic paling awal adalah beliau menghafalkan Al-Quran. Kenapa beliau melakukan hal itu? Karena beliau ingin memantaskan dirinya untuk menjadi pemimpin terbaik penakluk Konstantinopel. Baik sahabat, maksudnya apa yang disampaikan dari kisah ini? Kalau kita ingin menjadi orang sukses dunia ataupun akhirat kita, maka pantaskan diri kita. Maka ingat nasihat Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa di antara kalian ingin sukses di dunia, harus dengan ilmu, upgrade diri, pantaskan diri. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi.
Dan barang siapa yang mengharapkan akhirat, pengen sukses di akhirat juga butuh ilmu. Baik sukses dunia ataupun akhirat, maka kita membutuhkan ilmu. Kalau kita ingin menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, pantaskan diri kita dengan kecerdasan seorang pemimpin, dengan keilmuan seorang pemimpin. Maka upgrade diri, pantaskan diri, dan selalu terus belajar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.